Haleluya. Siapa yang mendengar suara saya dengan baik, angkat tangannya biar saya lihat dulu. Yang di belakang, kelihatannya di belakang tidak semua angkat tangan. Haleluya. Sekali lagi, saudara yang di belakang, kalau saudara dengar saya dengan jelas, angkat tangan saudara. Yang di kiri tidak dengar saya. Oke, yang di kanan tidak dengar. Bagus, puji Tuhan. Haleluya. Mana lebih baik? Haleluya. Haleluya, saudaraku. Haleluya. Adakah saudara berkemenangan sepanjang minggu ini? Amin. Tuhan Yesus baik. Amin. Semua kita sudah diberkati. Amin. Hari ini kita akan diberkati lagi. Amin. Amin. Tidak ada seorang pun dilalui Tuhan. Amin. Amin. Tapi sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita deklarasikan dulu iman kita bahwa firman Tuhan hari ini akan memberkati kita. Angkatlah Alkitab saudara, tentunya berdiri kita semua. Mari sama-sama kita katakan, ini adalah Alkitab saya, firman Allah yang hidup. Saya dapat menjadi seperti apa yang dikatakan firman Tuhan. Saya dapat memiliki semua macam Tuhan. Saya adalah pelaku firman. Sekarang saya diajari firman Tuhan yang hidup dan berkuasa. Saya mendeklarasikan pikiranku terang, hatiku terbuka, dan hidupku pasti dikuatkan oleh firman Tuhan. Hidupku memuliakan Tuhan. Di dalam nama Yesus dijadikanlah. Amin. Haleluya. Silakan duduk. Kita masih, saudaraku, akan mendengarkan dan menerima firman Tuhan mengenai memikirkan pikiran Tuhan. Dengan kata lain, marilah kita semua memiliki pikiran Kristus. Amin. Terima kasih. Filipi 2 ayat 5, minggu lalu kita sudah belajar bahwa Tuhan berkata, marilah kita semua menaruh pikiran dan perasaan Kristus. Saya bacakan Filipi 2 ayat 5. Baik, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Jadi kita ini semua saudaraku harus memiliki pikiran dan perasaan Tuhan Yesus. Amin. Amin, saudaraku. Amin. Sebelum kita lahir baru, nggak ada itu. Pikiran, perasaan kita sangat egois. Kita hanya memikirkan diri kita sendiri. Sedangkan kalau Tuhan Yesus itu, dia sangat mengasihi, bahkan dia adalah kasih. Jadi kalau pikiran perasaannya itu semua digerakkan oleh kasih. Dan kita harus berubah dari pikiran lama sebelum kita selamat, sebelum kita kenal Yesus, sebelum ada Yesus dalam hati kita. Pikiran lama kita itu sangat egois, mementingkan diri sendiri. Berbeda dengan pikiran Kristus yang rela berkorban, akan mengorbankan nyawanya untuk semua manusia. Jadi kita harus berubah dari pikiran lama kepada pikiran baru. Mengapa kita harus berubah? Kenapa kalau tidak lahir baru langsung aja kalau Yesus dalam hati kita? Kenapa tidak langsung aja pikiran kita ini berubah? Karena manusia ini, saya ulangi, terdiri atas 3 komponen, yaitu roh, jiwa, dan tubuh. Kalau tubuh saya saudara tidak ada, maka saya tidak bisa dari sini. Kalau roh saya tidak hidup, maka saya bisa hidup, tapi saya masih mati rohani. Kalau jiwa saya tidak beres, saya masuk rumah saya jiwa. 3 mesti beres. Amin. Pada waktu kita belum lahir baru, roh kita mati. Mati artinya tidak bisa bersekutu dengan Tuhan. Mengapa? Dosa memisahkan kita dengan Tuhan. Pada waktu Adam dan Hawa berdosa, dia diusir dari Taman Eden dan kemudian tidak bisa lagi bersekutu dengan Tuhan, bahkan takut jumpa sama Tuhan. Tetapi pada waktu kita terima Tuhan Yesus, mengaku dia sebagai juru selamat yang
Itu sebabnya kita dikatakan lahir baru. Amin. Amin. Itu sebabnya kita dikatakan sudah selamat, artinya tidak mati lagi roh kita. Kalau kita mati, saudaraku, roh kita belum terima Yesus lalu mati badan kita ke neraka. Tapi kalau hidup roh kita, kemudian satu waktu kita mati, maka roh dan jiwa kita pergi ke bersama Yesus. Amin. Jadi perlu sekali kita mengerti, waktu kita lahir baru, roh kita yang hidup, tetapi jiwa kita masih yang lama. Itu sebabnya dalam Roma 12 ayat 2 dikatakan baharui pikiranmu. Dan ayat-ayat yang lain harus dibaharui pikiran kita dengan firman Tuhan. Mengapa firman Tuhan? Karena firman Tuhan itu sendiri adalah Tuhan. Yohanes 1 ayat 1 berkata, pada mulanya adalah firman itu bersama-sama dengan dan firman itu Allah sendiri. Itu sebabnya kalau kita mau baharui pikiran kita harus dibaharui dengan firman. Amin. Karena itulah Tuhan sendiri, kehendak Tuhan, perasaan Tuhan bisa kita dapati dari firman. Amin. Haleluya. Haleluya. Jadi saya dan saudara kalau mau berubah, maka kita harus selalu membaharui pikiran kita dengan firman. Lalu pikiran kita ini berubah menjadi seperti apa dikatakan firman. Amen. Menjadi berubah seperti Yesus. Amin. Lalu kita lihat hidup kita berubah. Amin. Mengapa berubah? Karena buku Amsal berkata, Amsal 37, sebagaimana seorang berpikir, begitulah dia. Tubuh kita, roh, jiwa, tubuh. Roh kita sudah hidup. Kalau jiwa kita itu sudah dibaharui, maka tubuh kita mengikut. Kalau tidak dibaharui, juga mengikut. Artinya, kalau kita masih manusia lama, maka tubuh kita ini akan mengerjakan manusia lama. Masih dalam dosa, walaupun sudah selamat. Kalau pikiran kita tidak dibaharui, maka pikiran kita seperti manusia lama, tubuh kita ini juga mengerjakan, melakukan, bereaksi seperti manusia lama. Itu sebabnya orang Kristen bisa masih tetap Kristen duniawi, Kristen daging namanya, Kristen dengan manusia lama. Itu juga maka hari ini disampaikan kepada kita, baharui pikiran kita, berubah pikiran kita menjadi pikiran Kristus. Supaya hidup kita berubah. Mengapa hidup kita berubah? Mengapa kelakuan kita berubah? Karena pikiran kita berubah. Amin. Haleluya. Haleluya. Itu tidak bisa kalau misalnya kita lahir baru letakin tangan lalu berubah pikiran kita. Tidak bisa. Perletakan tangan ada banyak manfaatnya. Misalnya kalau sakit letakkan tangan sembuh. Firman Tuhan berkata, pada orang percaya letakkan tangan maka orang sakit itu sembuh. Saudara yang sakit nanti kita berdoa sembuh. Tapi kalau pikiran ini harus dibaharui, harus diterima, harus ditabur dulu firman Tuhan dalam pikiran kita, dalam hati kita. Dan firman Tuhan itu harus tumbuh dalam hati kita, berubah dan mengubahkan hidup kita. Karena dia seperti benih tumbuh berbuah, buahnya buah roh, buahnya buah karakter seperti Yesus. Haleluya sayang. Itu sebabnya orang Kristen berubah hidupnya. Dalam Alkitab dikatakan dalam Kisah Rasul, setahun Rasul Paulus dan Barnabas melayani di Antioch, sehingga berubah hidup orang Kristen itu. Ini Kristen pertama saudaraku ya di dunia ini. Lalu kemudian mereka berubah dan mereka disebut Kristen, artinya orang yang seperti Kristus. Mengapa? Karena hidup mereka berubah. Tidak lagi egois, tapi seperti Tuhan Yesus. Bagaimana kan Tuhan Yesus? Tuhan Yesus berkata, inilah kasih Kristus, yaitu dia mengorbankan nyawanya untuk dunia ini, untuk manusia yang berdosa. Maka kita pun wajib seperti Yesus. Amin. Ayat yang lain berkatakan, jika engkau berkata engkau ada dalam Kristus, engkau wajib hidup seperti Yesus.
Lain berkata kita tiap-tiap hari harus dibaharui semakin hari semakin menjadi seperti Yesus. Jadi itu hanya bisa jadi kalau saya dan saudara setiap hari, ya bahkan setiap saat sebenarnya pikiran ini dibaharui atau pikiran ini berubah menjadi pikiran seperti pikiran Kristus. Dan saya ulangi, itu dilakukan dengan firman Tuhan ini kita dengar dan kemudian karena itu didengar itu artinya ditabur dalam hati kita dan kemudian bisa tumbuh. Dari situlah kita mendapat pengertian, kita mengerti kehendak Tuhan, kita mengerti perintah Tuhan, lalu berubah pikiran kita, berubah hati kita. Haleluya. Haleluya. Dulu saudaraku misalnya ada orang berkata, saya cemburu pada suami saya karena itu tandanya saya cinta suami saya. Tapi kalau kita baca firman Tuhan berkata, kasih itu tidak cemburu. Masih berubah saudaraku. Ya, bukan berarti kasih itu nggak peduli suaminya selingkuh, bukan. Tetapi ada karakter-karakter yang menyatakan itu kasih dan di dalamnya tidak cemburu. Jadi harus berubah. Nah, satu contohnya, saya dan saudara tidak pernah berubah sampai mati. Terus terang aja saudaraku, kita tidak akan pernah bisa 100% menjadi seperti Yesus. Tetapi dalam perjalanan hidup kita, tanda pertobatan sejati, tanda penyerahan hidup kepada Tuhan Yesus, tanda Yesus hidup Tuhan dalam hidup kita, kita mau membaharui pikiran kita selalu. Kita rindu mengerti kehendak Tuhan. Kita suka bagaimana kita hidup diobatkan Tuhan menjadi segambar dengan Dia. Lalu kelihatan hari lepas hari, bertambah maju, bertambah rohani, bertambah menjadi seperti Yesus. Ya, kemarin saya dengar lagu di radio, saudaraku sepintas lalu berkata, aku masih seperti yang dulu. Tidak, saudara. Orang Kristen sudah jadi kejadian baru, yang lama sudah berlalu, yang baru yang datang. Amin. Haleluya. Itulah yang harus kita lakukan dalam hidup kita. Minggu lalu saudara contohnya, Paulus misalnya. Paulus itu berkata, ya, saya menaruh pikiran Kristus. 1 Korintus 2 ayat 16. Ya, kami menaruh pikiran Kristus. Dan saudara lihat bagaimana Paulus itu menjadi seorang yang berubah dari orang yang menganiaya orang Kristen menjadi seorang rasul yang besar yang memberikan berkat kepada kita bahkan sampai sekarang ini. Berubah hidupnya. Itulah salah satu contoh orang yang membaharui pikirannya menjadi pikiran Kristus. Contoh yang negatif, minggu lalu kita sudah belajar Petrus. Dia melarang Tuhan Yesus untuk mati menebus manusia. Waktu Tuhan berkata, beritahuan mengenai sengsara Yesus, Tuhan berkata, aku akan disengsarakan, aku akan mati pada hari ketiga aku bangkit. Petrus berkata, jangan. Dan Tuhan berkata, nyala iblis. Itu yang kau pikirkan bukan dari Tuhan, itu dari manusia, dari duniawi, itu dari setan. Karena kau menghalangi aku menjadi juru selamat. Nah, itu contohnya. Jadi kadang kita pikir baik, tapi tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Mari kita berubah. Haleluya. Baik, hari ini saudaraku, kita mau melihat bagaimana seseorang atau kita ini bisa berubah oleh firman Tuhan, bergantung bagaimana kita menanggapi firman Tuhan yang kita dengar. Bagaimanakah seseorang itu bisa mengubah atau diubah pikirannya menjadi pikiran Kristus, dan bagaimana pula ada orang walaupun sudah dengar firman tidak berubah. Mari kita lihat dari firman Tuhan supaya semua kita bisa memakai firman Tuhan ini dalam hidup kita dan kita semua berubah memiliki pikiran Kristus. Di sini dikatakan apa yang harus kita lakukan agar kita memikirkan pikiran Tuhan dalam kehidupan kita. Saudaraku, kita baca dari perumpamaan penabur. Dalam 3 Injil itu diberitahukan. Injil Matius 13, Injil Markus 4, dan Injil Lukas 8. Ya, Lukas 8. Semua itu sama. Tuhan suka memberikan terlebih dahulu perumpamaan. Karena dia mau saudara-saudara bersungguh-sungguh hati mendengar firman-Nya. Kalau tidak bersungguh-sungguh hati
arti perumpamaan itu akan berlalu demikian saja. Hari ini saya percaya semua firman Tuhan ini tidak ada yang berlalu begitu saja. Amin. Kita bersungguh-sungguh hati mendengarkannya. Amin. Tuhan kemudian menerangkan arti daripada perumpamaan itu kepada murid-muridnya yang bersungguh-sungguh hati terhadap dia. Murid-muridnya bertanya, apa artinya itu? Lalu dia berkata kepada aku, terangkan. Hari ini pun jangan kita baca sehingga kita bersuka cita. Semua kita bisa memiliki pikiran Kristus. Amin. Mari kita baca. Kita bacalah dulu dari Matius. Matius 13. Agak banyak saudaraku, kalau mau agak sedikit, yaitu dari Lukas. Lukas 8. Oke, Lukas 8 ya, ini tidak begitu panjang. Kita baca. Lukas 8 ayat 4 sampai 15. Ketika orang banyak berbondong-bondong datang, yaitu orang-orang yang dari kota ke kota menggabungkan diri pada Yesus, berkatalah Yesus dalam satu perumpamaan. Adalah seorang penabur keluar untuk menaburkan benihnya. Pada waktu yang menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu diinjak orang dan burung-burung di udara memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah berbatu-batu dan setelah tumbuh ia menjadi kering karena tidak mendapat air. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, semak itu tumbuh bersama-sama dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik dan setelah tumbuh berbuah 100 kali lipat. Setelah berkata demikian, Yesus berseru, siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Murid-muridnya bertanya kepadanya, apa maksud perumpamaan itu? Lalu Yesus menjawab, kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan sorga, tetapi kepada orang-orang lain hal itu diberitakan dalam perumpamaan, supaya sekalipun memandang mereka tidak melihat, sekalipun mendengar mereka tidak mengerti. Inilah arti perumpamaan itu. Benih itu ialah firman Tuhan. Yang jatuh di pinggir jalan itu ialah orang yang telah mendengarnya, kemudian datanglah iblis, lalu mengambil firman itu dari dalam hati mereka, dan mereka jangan percaya dan diselamatkan. Yang jatuh di tanah yang berbatu ialah orang yang setelah mendengar firman itu, menerimanya dengan gembira, tapi mereka itu tidak berakal. Mereka percaya sebentar saja, dan dalam masa pencobaan mereka murka. Yang jatuh dalam semak duri ialah orang yang telah mendengar firman itu, dan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terimpit oleh kekhawatiran dan kekayaan dan kenikmatan hidup, sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Yang jatuh di tanah yang baik itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menyimpan dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Haleluya. Saya percaya saudaraku, kita semua mengerti perumpamaan ini, apalagi setelah diterangkan oleh Tuhan Yesus. Mari kita simak baik-baik. Di sini ada 4 macam hati. Haleluya. Hati kita ini semuanya, saya percaya tidak ada hati 1, hati 2, hati 3. Biar semua kita memiliki hati yang baik. Amin. Amin, saudaraku. Amin. Dikatakan di sini, saudaraku, ya, bahwasanya firman Tuhan itu adalah benih itu adalah firman Tuhan, menabur keluar menaburkan benihnya. Ya. Ayat 11 berkata, benih itu ialah firman Allah. Jadi waktu dia menabur, ada yang jatuh pinggir jalan, diinjak orang, burung-burung di udara, memakannya sampai habis. Dengan kata lain, tidak selamat orang itu, tidak percaya dia. Saudaraku, kita sering bersaksi, ada orang percaya, ada orang tidak percaya. Pada waktu kita bersaksi, orang itu tidak mau menerima Yesus, itu artinya benih firman yang kita tahu itu jatuh di jalan, sehingga iblis memakannya, burung makannya juga, iblis memakannya, dan orang itu tidak selamat, tidak mengerti Injil, tidak menyambut Injil, dan tidak tahu arti keselamatan, tidak mengerti kemuliaan
Dengan kata lain, mereka itu tidak selamat walaupun mendengar Injil. Ini diumpamakan, saudaraku, seperti di dalam 2 Korintus 4. Ya, dalam 2 Korintus 4 dikatakan bagaimana orang-orang ini dibutakan oleh setan mata rohaninya sehingga mereka tidak bisa menerima Injil itu, sehingga mereka tidak selamat. Itu sebabnya kita harus berulang-ulang menyampaikan cerita Injil. Haleluya. Ya. Dan berulang-ulang berdoa supaya selaput matanya itu bisa dibukakan. Amin, saudaraku. Ya, saya bacakan 2 Korintus 4 ya, mulai dari 3. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka tertutup untuk mereka yang akan binasa, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Nah, dilihatnya saudara, kemuliaan Injil. Injil adalah kuasa yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Tidak dilihat. Makanya dalam hal ini kita berdoa sebelum kita menginjil, sebelum kita bersaksi untuk KKR Natal atau untuk kematian atau untuk KKS atau untuk apa saja. Kita berdoa untuk orang-orang yang kita kasihi, mau menginjili, mau memberitakan Injil, dibutakan oleh Injil. Kita berdoa mengusirkan semuanya roh yang membutakan itu. Haleluya. Lalu sesudah kita berdoa, kita harus pergi, karena jiwa-jiwa tidak bisa lahir baru tanpa firman Tuhan. Mereka lahir baru, mereka selamat karena mendengar firman Tuhan. Mereka tahu dia orang berdosa, mereka perlu Yesus sebagai juru selamat. Roh Kudus bekerja, lalu mereka selalu terbuka mata rohaninya, mengerti mereka sambut Tuhan Yesus, mereka lahir baru. Amin. Haleluya. Haleluya. Jadi dari firman Tuhan ini kita tahu ada hati yang ditutup oleh ilah zaman sekarang ini, artinya hati kata setan menutup matanya, ya, sehingga firman Tuhan yang tahu tidak ada buahnya. Jangankan menaruh pikiran Kristus, selamat pun tidak. Dalam menghadapi KKR Natal, banyak berdoa saya supaya yang menutupi mata rohani itu diusirkan. Kapan kita datang, maka mereka bisa mendengar Injil. Haleluya. Haleluya. Lalu kita melihat saudaraku yang kedua, tanda yang kedua. Manakah tanda yang kedua? Saya baca lagi di pasal 8 tadi. Ya, tanda yang kedua ialah mereka itu atau benih itu jatuh ke tanah yang berbatu-batu. Ayat 13. Orang itu mendengarkan firman itu, mendengarnya dengan menerimanya dengan gembira, tapi mereka itu tidak berakal. Sebentar saja dalam masa pencobaan mereka murtad. Ya, bersama-sama seperti orang Israel. Orang Israel saudaraku diberikan kepadanya firman, ya, tetapi seperti tidak bisa mereka menerima seluruh itu. Seolah-olah saudaraku firman Tuhan itu tidak setumbuh dalam dia. Emang dia semua adalah orang-orang murid Tuhan, bukan murid Tuhan, umat Tuhan yang mendapat hukum-hukum Tuhan. Ada hukum 10, ada hukum Taurat, ya, yang diberikan kepada mereka, dan Musa kemudian turun dari gunung dengan mulai kermas harus diselubungi. Karena mereka nggak mengerti, tahukah saudara, firman Tuhan ini hanya dapat dimengerti kalau Roh Kudus menerangkannya. Karena yang mengilhamkan firman Tuhan ini kepada semua penulisnya adalah Roh Kudus sendiri. Itu sebabnya kalau kita mau menerima firman Tuhan, kalau kita gembira mendengar firman Tuhan, kita harus selalu penuh Roh Kudus. Kalau tidak seperti ini, ada sedikit aniaya, langsung murtad, langsung tidak mau lagi ikut Yesus. Sudah menerima kuasa Tuhan, sudah sukacita, bahkan mereka sudah sembuh. Sudah ada sukacita, betul-betul sukacita. Tetapi ya hanya sampai di situ, tapi tidak penuh Roh Kudus, tidak berjalan menurut pimpinan Roh Kudus, ya. Lalu firman Tuhan itu kembali saudaraku layu, tidak bisa terus menjadi satu pikiran yang menetap, pikiran Kristus dalam dia. Itu sebabnya kita diminta semuanya penuh Roh Kudus. Firman Tuhan itu hidup menjadi rema kepada kita, menjadi iman. Hingga kapan saudaraku datang aniaya, kita tetap teguh. Kita percaya pada firman Tuhan, kita tidak mundur, tidak layu. Haleluya. Haleluya.
Jadi seperti contoh di dalam firman Tuhan hari ini dikatakan orang Israel itu tidak bisa mengerti. Karena mengapa? Karena orang Israel mereka Roh Kudus tidak dicurahkan pada setiap orang. Itu hanya pada imam-imam, pada raja-raja, pada nabi-nabi, orang-orang tertentu, hakim-hakim. Tapi sekarang ini Roh Kudus sudah dicurahkan di seluruh dunia. Begitu Yesus naik, bergurau padamu aku, naik ke sorga aku, pulang ke sorga, supaya Roh Kudus datang padamu. Kalau dulu kalau kita mau menerima pertolongan Tuhan, kita harus datang kepada imam-imam. Kalau Tuhan Yesus sudah ada di dunia, harus datang pada Yesus. Siapa saja yang datang pada Yesus, semua menerima kuasa Tuhan. Tetapi sekarang, Tuhan Yesus sudah di sorga, Roh Kudus ada di seluruh muka bumi. Siapa saja yang datang kepada Tuhan oleh Roh Kudus, karena Roh Kudus itu Tuhan Yesus Allah Bapa itu Tritunggal, saudaraku. Kita minta selalu kepada Tuhan, Roh Kudus bekerja di mana-mana. Haleluya. Makanya semua kita mari selalu penuh Roh Kudus. Supaya firman Tuhan yang hidup dalam hati kita menjadikan iman, dan iman kita itulah yang menarik kuasa Tuhan. Yang membuat Roh Kudus itu bekerja. Haleluya. Betapa pentingnya, betapa harusnya kita penuh Roh Kudus. Untuk mengerti firman Tuhan ini kita perlu Roh Kudus. Untuk beriman supaya iman kita itu menurunkan kuasa Tuhan, Roh Kudus yang mengerjakannya. Haleluya. Nah ini yang tidak ada pada orang Israel. Sekarang ini zaman perjanjian baru, saudaraku, kita zaman anugerah. Perjanjian baru jauh lebih baik dari perjanjian lama. Mari nikmati, mari syukuri, mari hidup di dalam kasih karunia Tuhan itu. Mari selalu penuh Roh Kudus. Amin. Supaya apapun datang kita tidak layu, tapi kita tetap berbuah lebat di hadapan Tuhan. Benih yang ditabur, firman yang ditabur itu tidak mati, tidak layu, saudaraku, tidak, tapi menjadikan buah yang berganda-ganda, yang seperti dikatakan Yohanes 15, kalau engkau tetap di dalam aku, firmanku tetap di dalam engkau, maka apa saja yang kau minta akan diberikan padamu. Orang yang demikian menaruh pikiran Kristus. Lalu apa yang dimintanya sesuai dengan pikiran Kristus. Dan Tuhan berkata, kalau permintaanmu sesuai dengan kehendakku, kau akan mendapatkannya. Betapa perlunya kita penuh selalu dengan Roh Kudus, supaya pikiran kita dibaharui, sehingga kita mengerti firman Tuhan ini, mengerti kehendak Tuhan. Dan kapan kita memerlukannya, Tuhan bisa menurunkan kuasanya. Haleluya. Baiklah, kemudian saya percaya untuk ini saudara semua sudah setuju, kita semua selalu penuh Roh Kudus. Kalau saudara belum bisa bahasa roh, saudara itu tanda penuh Roh Kudus. Saudaraku bahasa roh lah. Haleluya. Saya dulu selamat saudaraku, sudah lahir baru, tapi kemudian saya tidak sungguh-sungguh saudaraku mengerti, bukan tidak sungguh-sungguh, tidak mengerti penuh Roh Kudus. 1 tahun saudaraku saya sudah selamat, mundur. Seperti ini tadi, mundur. Suka cita, tapi mundur. Sudah 1 tahun saudaraku saya lihat, saya masih ke gereja, saya masih saudaraku membaca firman, tapi saya tidak penuh Roh Kudus, saya tidak dibaptiskan dalam Roh. Lalu saya mundur, saya berseru-seru kepada Tuhan. Saya bilang, mana suka cita dulu Tuhan waktu aku selamat, kenapa ini kok hatiku kok begini ya? Kadang sebagian minggu saya rasa itu hanya rutinitas. Kok tidak ada kok hati itu yang menyala-nyala seperti dulu. Kemana ini Tuhan? Saya berseru-seru, Tuhan menjawab, kalau aku dia kirim seseorang untuk membawa saya ke tempat di mana gereja Tuhan penuh Roh Kudus. Nah sejak itu saya tidak pernah mundur sampai saat ini. Kenapa? Roh Kudus istilahnya Tuhan. Oh haleluya, Roh Kudus itu tidak pada Tuhan. Haleluya. Bapa dalam kemuliaan, Tuhan Yesus ada di sorga seberang kanan Bapa. Di mana Roh Kudus? Di bumi ini. Untuk menolong saya dan saudara, memberi kuasa kepada kita, memimpin kita sampai pada rencana Tuhan.
Yang jatuh dalam semak duri ialah orang mendengar firman itu dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit kekhawatiran, kekayaan, kenikmatan hidup sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Sudah tahu kalau buah tidak makan tidak bisa dimakan, bahkan bisa busuk, tidak termakan. Kalau durian kalau tidak makan tidak pernah tidak bisa makan. Buah apa saja lah saudara, kalau nangka, kalau separuh tidak bisa, harus makan. Saudara dan saya untuk menjadi kemuliaan bagi Tuhan harus bertumbuh jadi dewasa dalam Tuhan. Kalau ada dalam hati kita seperti dikatakan tadi terhimpit kekhawatiran, ya dalam Markus dan dalam Matius dikatakan kekhawatiran duniawi. Hal-hal dunia ini menimbulkan kekhawatiran kita. Ya, kita tidak punya iman, saudaraku. Firman Tuhan tidak hidup dalam hati kita. Sudah terimpit dia oleh kekhawatiran. Padahal Tuhan berkata, jangan kamu khawatir, tetapi serahkanlah segala khawatiran kepada Tuhan, berdoalah, doa, permohonan dan ucapan syukur. Lalu damai sejahtera Tuhan akan mengawali hati dan pikiran kita. Tapi dia memilih untuk khawatir. Dan tidak mau lagi, saudaraku, membiarkan firman Tuhan hidup. Memilih khawatir dunia, menjadi seperti orang dunia, khawatir akan keadaan dunia, hidup dalam duniawi, tidak hidup di dalam firman Tuhan, dalam kebenaran Tuhan, dalam iman kepada Tuhan. Kemudian kekayaan, kalau Markus dan Matius berkata tipu daya kekayaan. Saudaraku, kalau kita sudah kaya atau sudah diberkati Tuhan, jangan tertipu oleh setan. Karena cinta akan uang adalah akar dari segala kejahatan. Kalau sudah diberkati, bersyukur, belajar lagi memberkati. Kalau sudah menuai, tabur lagi, supaya tidak berhenti menabur dan menuai. Berarti kita harus tidak boleh tertipu oleh setan. Kerajaan surga, kerajaan selalu memberi, selalu berkorban. Amin. Berilah supaya kepadamu diberi. Haleluya. Tapi kalau dari budaya setan nanti kurang tahu kalau kau beri, simpan terus, tumpuk terus. Seperti anak muda yang kaya itu, ya berkata bodoh, engkau kaya pada dunia ini tapi engkau miskin dalam Tuhan. Karena orang kaya dalam Tuhan adalah orang yang punya pikiran Kristus. Gimana pikiran Kristus? Dia pikirannya diberkati untuk memberkati. Abraham oleh berkat dari Tuhan, Kejadian 12, Tuhan berkata, kau akan diberkati dan memberkati. Bahkan memberkati bangsa-bangsa. Jangan dia berkata, kita diputuskan daripada kutuk dosa dan beroleh berkat Abraham. Untuk apa kita beroleh berkat Abraham? Seperti Abraham. Abraham diberkati untuk memberkati. Kita juga diberkati untuk memberkati. Dan kalau kita berubah sesudah diberkati menjadi orang egois, kita seperti tanah yang semak duri ini dibantu semuanya firman Tuhan yang tumbuh pada kita, sehingga nggak bisa lagi firman Tuhan itu berbuah. Kita menjadi orang yang duniawi, orang yang tertipu oleh setan, orang yang memikirkan hanya kepentingan diri sendiri, tidak memikirkan kepentingan Tuhan. Kaya secara duniawi, miskin di hadapan Tuhan. Tuhan tidak mau, itu sebabnya Tuhan mau kita mempunyai hati yang baik. Jangan mau semak duri dalam hati kita. Saya ulangi, di sini dikatakan semak duri adalah kekhawatiran duniawi, berpikir secara duniawi. Anak-anak Tuhan harus selalu beriman. Tanpa iman mustahil berkenan kepada Tuhan. Ibrani 11:6. Tapi kepada orang yang percaya tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Haleluya. Saudara punya nama gereja kemenangan iman Indonesia. Tolong kita semuanya, saudaraku, menghargakan apa yang sudah dibangun Tuhan dalam hidup kita. Apa yang mengalahkan dunia ini? Iman kita. Jadi kalau kita mau mengalahkan dunia ini, kehendak dunia ini, cara berpikir dunia ini, ya seperti sembah dunia, kita harus punya iman. Iman itu datang dari firman, percaya. Haleluya. Lalu kemudian tipu daya
ditipu oleh setan sehingga kita bertuhankan mamon, bukan lagi bertuhankan Tuhan Yesus. Tuhan berkata tidak bisa seorang itu punya dua Tuhan, harus pilih mamon atau Tuhan Yesus. Makanya jangan mau ditipu setan. Pasti semangat Tuhan diberkati Tuhan. Tapi sesudah diberkati Tuhan jangan pindah dari Tuhan Yesus menjadi mamon. Tetap bertuhankan Tuhan Yesus. Tetap punya hati selalu diberkati untuk memberkati. Lalu kita lihat saudaraku, kita tidak henti-hentinya menabur, berdoa, diberkati, memberkati, diberkati lebih banyak, memberkati lebih banyak, diberkati lebih banyak, memberkati lebih banyak sampai Indonesia. Haleluya. Lalu satu lagi, kenikmatan hidup. Dikena daging, lupa segala. Bukan Simpson segala, lupa segala. Artinya tidak lagi ingat firman Tuhan itu. Ya, ini supaya kenikmatan hidup. Saudaraku sekarang ini sangat rempet, sangat merajalela kalau menikmat hidup. Dulu kita nggak tahu kalau mau makanan Korea, makanan Italia, makanan. Sekarang ini di mana-mana. Ya, saudara bisa kerja sehari habiskan itu semuanya. Hanya untuk kenikmatan hidup. Ya, dan banyak kawan-kawan lain. Kalau kita, saudaraku, punya hati seperti Semak Duri yang membantu firman Tuhan karena tenggelam dalam kenikmatan hidup, firman Tuhan ini mati. Seperti benih tadi, benih firman Tuhan ditabur, mati. Hanya keluar dari tempat ini, saudara harus sungguh-sungguh punya pikiran Kristus. Haleluya. Sehingga firman Tuhan ini tidak dibantu oleh kenikmatan hidup, oleh tipu daya setan, dan oleh kehendak-kehendak duniawi. Tiga perkara ini, saudaraku, adalah hal yang harus saya dan saudara selalu sepanjang umur hidup kita menang. Satu, setan lebih besar roh Tuhan dalam kita dari roh setan manapun. Jadi kita bisa menang. Haleluya. Tuhan sudah memberikan, sudah membijak kepala setan itu, saudaraku, dan kita sudah diberi kuasa untuk mengusir setan. Kalau setan mau menipu kita, usirkan dia. Dalam nama Yesus, jangan mau tipu aku. Aku anak Tuhan, tidak mau aku mengikut tipu dayamu. Dalam nama Yesus, pergi. Lalu berjalan dengan pikiran Kristus. Haleluya. Kadang-kadang kita saudaraku mau melakukan sesuatu tidak tahu itu bukan dari Tuhan, itu dari setan, saudaraku. Tapi kita mengalah. Jangan mengalah, mari menang. Apa saja yang ditawarkan oleh setan, jangan terima. Tolak dalam nama Yesus. Haleluya. Yang kedua yang selalu mengalahkan kita seperti ini adalah data duniawi. Di dunia ini, saudaraku, banyak cara berpikir dunia, cara hidup dunia, filsafat dunia. Karena kita masih tinggal di dunia. Tetapi Tuhan berkata, kita ini sudah warga negara surga. Haleluya. Saudaraku, saya ulangi, kalau saudara masuk, ya, saya pernah, saudaraku, waktu kami mau ke Amerika, pergi ke kedutaan besar Amerika di Jakarta. Yang jaga itu marinir, saudaraku, marinir Amerika atau marinir kita. Banyak yang tegak, senjata yang lengkap, saudaraku. Ya, dan di dalam kedutaan itu yang berlaku adalah hukum Amerika, bukan hukum Indonesia. Kita juga mari hidup di dunia ini, tapi dalam hukum surga. Pikiran Kristus, jangan ikut pikiran. Maka saudara, 2 Korintus 5 berkata kita ini duta besar surga untuk dunia ini. Amin. Memanggil semua orang untuk berdamai dengan Tuhan. Duta besar saudara kita. Saudaraku, kalau ada duta besar di Indonesia, katakanlah di Paris atau di New York, ya, atau di London, lalu mereka di sana duta besar, mereka itu harus mempromosikan Indonesia. Terbayangkan kesenian Indonesia, produk Indonesia, ya, cara bagaimana kita supaya dihormati, itu yang kita tawarkan kalau dia duta besar. Bayangkan kalau duta besar kita, dia melecehkan Indonesia, tapi dia mau hidup menurut orang-orang di sana. Dia mau, aku biar Indonesia lebih enak lah jadi orang Prancis, biarlah aku hidup kayak orang Prancis, biarlah aku ikut cara orang ini. Sebentar panggil Pak Jokowi pulang. Ini duta besar mempermalukan negeri kita ini. Panggil ganti yang lain. Saudaraku, kita nggak dipanggil Tuhan kita langsung ke surga, tapi mari kita bertobat.
Duta besar untuk dunia ini jangan duniawi. Hidup menurut pikiran Kristus. Bagaimana hidup menurut pikiran Kristus? Sesuai dengan firman. Kalau kata Tuhan hendaklah kamu kudus karena kudus, mari kita kudus. Kalau kata Tuhan bersuka cita senantiasa, mari bersuka cita. Kalau kata Tuhan, oh tidak ada ilah yang lain padamu, jangan ada ilah yang lain. Ada demikian. Dari mulai perkara kecil sampai perkara besar, mari kita hidup sebagai warga negara surga di dalam dunia ini. Dari saya dan saudara punya 2 KTP, satu KTP Indonesia, satu lagi KTP surga. Mana yang lebih berkuasa? Ya, KTP surga lah saudaraku. KTP Indonesia nanti kalau lenyap selama-lamanya dunia ini, di surga kekal selama-lamanya. Mari kita bersuka cita, kita punya KTP hidup kekal selama-lamanya. Katakan amin. Oke, baiklah. Saya hampir lupa. Sekarang tanah yang ketiga ya, karena tanah yang keempat. Tanah yang ketiga saya ulangi, jangan duniawi, jangan kehendak daging, jangan ditipu setan. Ya, itu teori saja Bu. Bagaimana prakteknya, saudaraku? Saya tahu saudaraku, semua kita ada Roh Kudus dalam kita bisa mengerti. Ya, kapan kita duniawi, kapan kita ditipu setan, kapan kita saudaraku mau ikut saudaraku kehendak daging, karena kita sudah berubah. Ya, Roh Kudus mengajari kita. Itu sebabnya saya dan saudara, mari rajin baca kita. Haleluya. Minggu lalu kita sudah hafal satu ayat. Apakah ayatnya itu? 1 Korintus 2:16. Tetapi kami menaruh pikiran Kristus. Nanti kita lihat lagi hari ini. Kenapa saya ajak saudara hafal, saudaraku, ayat-ayat firman Tuhan? Karena saudaraku, saya melihat anak-anak Tuhan sekarang punya gadget, ya, punya HP. Di situ ada konkordansi. Misalnya kalau saya tanya bagaimana, apakah yang dimaksud dengan, katakanlah misalnya baharui, jadilah manusia lama, tanggalkan manusia lama, pakailah manusia baru. Lalu dibuka ini, ya, lalu nampak. Tapi tidak ada dalam hati, hanya ada dalam HP atau ada dalam Alkitab. Saudaraku, Tuhan berkata yang bisa menjadi saudaraku senjata rohani. Firman Tuhan itu adalah pedang roh, ya. Pedang roh, senjata rohani itu hanya yang ada dalam hati, bukannya ada dalam Alkitab atau ada dalam hati. Maka saudara harus tahu firman Tuhan dalam hati saudara. Haleluya. Kalau dalam Alkitab misalnya, ya, kemudian ada terjadi sesuatu, ayat mana ya, oke lah. Kalau itu memang bisa lama, saudara bisa lah saudara cari. Tapi dalam keadaan genting, saudara harus tahu ayat mana yang saudara pakai, firman Tuhan yang mana untuk menghadapi keadaan itu. Contohnya pada waktu kami mau ditembak oleh orang itu, ya sudah begini saudara pistolnya sama Pak Munte. Kalau Pak Munte pikir ayat mana ya ini ditembaknya, ya mana nih, ya mana habislah saudara. Tetapi karena ada di dalam hati pikiran Kristus, kita menembak keluar. Tidak bisa kau menyebabkan dalam nama Yesus berarti dalam nama Yesus melindungi. Mengapa? Ada dalam pikiran, ada dalam hati. Haleluya. Kalau ada orang berkata penyakit kau ini matinya kau, langsung dalam nama Yesus. Oleh biru Yesus sembuh. Berhenti kau ngomong setan. Tidak bisa kau buat aku lemah iman. Haleluya. Karena ada dalam hati kita oleh biru Yesus saya tersembuh. Tuhan mengasihi itu, Tuhan memberkati itu, Tuhan mau aku hidup berkelimpahan. Banyak firman Tuhan. Lalu kita bisa. Makanya saudaraku, taruh pikiran Kristus selalu, supaya itu sebagai pedang roh. Saudara baca di Kristus 6 itu adalah senjata-senjata rohani kita banyak. Salah satu pedang roh firman Tuhan. Jika pada waktu ada perang rohani, ada bahaya mengancam atau ada keadaan yang sangat genting sekalipun, saudara bisa keluar sebagai pemenang. Haleluya. Adakah saudara yang berkati? Percayakah saudara firman Tuhan ini? Makanya saudara, baca sekali saudara. Apalah itu firman Tuhan? Simpan dalam hati. Lalu kemudian Tuhan selalu memimpin kita. Ayat yang kita sudah renungkan itu, ya, nanti kita lihat hati yang keempat.
itu pada waktu-waktu tertentu seperti testing. Ya, kalau kita di sekolah, saudaraku, sudah belajar satu bab, katakanlah sejarah ataupun matematika, lalu kan ada ujiannya. Tandanya kita udah lewat di situ, kita lulus ujian, konten baik. Tuhan juga berkata, kita ini kalau diuji, biarlah kita lulus ujian. Dan segala perkara yang kita hadapi, Tuhan tidak pernah memberi kita dicoba yang lebih dari kesanggupan. Kita melihat bahwasanya kita selalu menaruh pikiran Kristus. Dan apa yang kita lakukan sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Maka kita menaruh pikiran Kristus, maka tindakan kita pun selalu sesuai dengan firman Tuhan. Lalu Tuhan bisa menyertai kita, bahkan memberi upah kepada orang yang bersungguh-sungguh hati terhadap Dia. Amin. Jadi jangan ada di dalam tanah. Saya tidak ada kita seperti di jalan tadi, soal kita ada di sini. Juga kita tidak ada seperti tanah berbatu, maka saudara masih ada di sini. Tetapi kita bisa seperti tanah berduri, masih hadir tetapi sudah tidak lagi berbuah. Firman Tuhan ini, saudaraku, sudah mulai dihimpit oleh kehendak daging, dihimpit oleh duniawi, dihimpit oleh tipu daya setan. Mulai hari ini jangan kita mau. Pakai pikiran Kristus, lawan itu semuanya, menanglah. Punya hikmat pikiran Kristus, jangan hikmat duniawi. Saya bisa terangkan banyak sekali, nanti tidak cukup waktu kita. Terus baca buku Jakobus, ada hikmat dari atas, ada hikmat dari duniawi, dari setan, dari kehendak daging, yang nanti akan menimbulkan kekacauan dan banyak kejahatan. Jangan ada di situ, sayang. Ada di dalam hikmat dari pikiran Kristus yang selalu damai. Haleluya. Baiklah, sekarang saudaraku, tanah keempat. Ya, tanah keempat ialah tanah yang hati yang seperti tanah yang baik, tanah yang subur. Bagaimanakah tanah ini menyambut benih firman Tuhan? Saya bacakan lagi Lukas 8 tadi. Mengertikah saudara firman Tuhan ini? Bisakah saudara pakai dalam hidup saudara? Yang jatuh di tanah yang baik ialah orang yang setelah mendengar firman itu menyimpannya dalam hati yang baik, mengeluarkan buah dalam ketekunan. Disimpannya. Oleh karena disimpannya, saudaraku, maka benih itu tumbuh dalam hatinya lalu mengeluarkan buah. Saudaraku, buah dari firman Tuhan adalah hidup yang berubah dan hidup yang memberkati orang lain. Amin. Amin. Saudara lihat bagaimana dalam Yohanes 15 dikatakan, kalau kita tetap dalam Yesus, maka kita akan berbuah. Kalau kita keluar dari Yesus, kering, maka kita akan dibuang, dibakar. Tetaplah dalam Yesus, Yohanes 15 berkata, maka kita akan berbuah. Benih yang tetap dalam hati kita itu sama seperti cabang yang tetap dalam batang anggur, pasti mengeluarkan buah. Saya dan saudara pasti berubah hidup kita dan mengeluarkan buah Roh Kudus, ya, buah jiwa-jiwa selamat, buah hidup yang berubah. Itulah yang terutama. Tetapi kita lihat dulu bagaimanakah seseorang itu bisa mengeluarkan buah, bisa benih itu tertanam dalam hatinya, sehingga hidupnya itu selalu menaruh pikiran Kristus. Dan dari pikiran Kristus itu, hidupnya, tindakannya juga adalah tindakan sesuai dengan firman Tuhan. Haleluya. Ya, tindakan yang patuh kepada Tuhan, tindakan yang percaya kepada Tuhan, tindakan yang mempermuliakan Tuhan, tindakan dalam kekudusan Tuhan, tindakan dalam kuasa Tuhan. Ya, apa yang dikatakan firman Tuhan ini jadi dalam hidup kita. Haleluya. Ya. Kalau saudara baca buku Matius 13 mengenai benih ini, dikatakan orang yang punya hati yang baik seperti tanah yang baik itu adalah orang yang mendengar firman Tuhan dan mengerti firman Tuhan. Saudara tidak akan bisa mengerti sesuatu kalau saudara tidak sungguh-sungguh memperhatikan. Kalau nonton TV, saudara bisa duduk di muka TV dia sudah berjam-jam, tapi kalau saudara nggak sungguh-sungguh perhatikan, berlalu saja semuanya itu. Tapi kalau saudara memperhatikan sungguh-sungguh, oh, saudara bisa mengerti. Begitu juga dalam firman Tuhan, itu sebabnya dalam
pun dikatakan, saudaraku, orang yang suka firman Tuhan dan merenungkannya siang dan malam. Kepingin dia ngerti, ini firman Tuhan ini artinya apa ya? Belum begitu ngerti saya. Pikiran Kristus itu apa ya? Kata Ibu Monte, kata firman Tuhan, harus dibaharui pikiran ini. Artinya apa ya? Oh, artinya rupanya saya harus mengganti semua pikiran saya lama dengan pikiran sesuai firman. Saudaraku, saya selalu bersaksi, kalau dulu saya punya cara berpikir, saya nggak ganggu orang lain nggak usah jangan ganggu saya. Kalau saya nggak ganggu orang lain ganggu saya akan marah, sakit hati, dan nggak mau teman dengan orang itu. Tetapi firman Tuhan berkata, kasihi musuhmu, berkati orang yang mengutuk kamu, berbuat baik kepada orang yang jahat padamu, doakan orang yang menganiaya kamu. Jadi sangat berbeda dengan pikiran saya yang lama, saya berubah. Haleluya. Dan untuk berubah, saya harus renungkan firman Tuhan ini. Tidak mudah saudaraku, dari seorang yang mudah tersinggung menjadi seorang yang mudah mengampuni. Itu memerlukan kita mengubah pikiran kita menjadi pikiran Kristus. Pikiran lama, mudah tersinggung, mau membalas gigi ganti gigi, mata ganti mata, nyawa ganti nyawa. Pikiran baru, saudaraku berkata, kasihi musuhmu. Kalau dia minta jalan 1 mil, jalan 2 mil, kalau bisa 3 mil atau 4 mil. Saya ulangi lagi, dia minta jubahmu, kasih bajumu. Yang ada jubah pun baju, kan tinggal baju dalam. Bagaimana lagi? Artinya begitulah kita, saudaraku, jadi seperti Yesus. Yesus itu rela mati bagi saya dan saudara. Belum tentu saya tahu bagaimana mengasihi Tuhan Yesus, tapi Yesus sudah mati bagi saya. Waktu saya selamat saudaraku, saya bukan mau langsung selamatkan saya mau jadi hamba-Mu. Saya jangan selamatkan saya hidupku sengsara Tuhan. Sekali Tuhan selamatkan aku, Engkau juru selamat, Engkau Raja damai. Selamatkan Tuhan. Tidak saya hanya untuk kepentingan saya pun. Kita Tuhan itu baik. Tapi kemudian Tuhan membimbing saya. Makanya kalau Tuhan begitu baik, mari kita semua pun jadi baik seperti Tuhan. Haleluya. Dan itu hanya bisa kalau pikiran ini dibaharui dengan firman Tuhan, karena kita tahu begitu banyak kehendak Tuhan. Aku cinta Yesus, aku mau patuh, baru yang Tuhan, aku mau ikut jalanmu. Haleluya. Nah, saya dan saudara semakin hari semakin berubah. Harus apa sayang? Harus. Itu perintah Tuhan. Tinggalkan manusia lama, barui pikiranmu, dan pakai manusia baru. Itu harus. Kalau tidak nanti kita seperti tanah yang ketiga ini. Lenyap lagi oleh keinginan dunia, lenyap lagi oleh kehendak daging, lenyap lagi oleh kehendak tipu daya. Semua firman Tuhan itu tidak lagi berguna, sudah hambar rasanya. Dan tidak ada buahnya dalam hidup kita. Dia tidak suka lagi menginjil, dan tidak suka lagi bersaksi, dan tidak suka lagi selalu hal-hal rohani. Kita hanya datang rutinitas. Tapi hati kita sudah benih firman Tuhan itu tidak mengeluarkan buah. Dihimpit oleh semuanya, daging, duniawi, dan tipu daya setan yang selalu membombardir pikiran kita. Sayang, mari kita berubah, selalu taruh pikiran Kristus. Haleluya. Jadi kalau buku Markus berkata, dengar firman, mengerti, buku Matius, buku Markus berkata, dengar firman, sambut. Ya, sambut artinya itu percaya. Haleluya. Dan kita rasa sukacita. Kan kalau nyambut itu kan welcome ya. Siapa saja yang kita suka, kita akan welcome. Itu juga firman. Hanya Mazmur 1 berkata, berbahagialah orang yang suka akan kau lakukan, merenungkannya siang dan malam. Ayat 3 berkata, dia akan beruntung. Ya, seperti pohon yang ditanam di tepi, yang selalu berbuah pada musimnya, tidak layu daunnya, apa saja yang dipegangnya hasil. Itulah orang
yang mendengar firman Tuhan, mengerti, mendengar firman Tuhan dan menyambutnya, mendengar firman Tuhan dan menyimpannya dalam hati, lalu bertekun melakukannya sehingga dia berbuah di hadapan Tuhan. Haleluya. Jadi menaruh pikiran Kristus itu harus mendengar firman Tuhan, mengerti, menyambut, menyimpan dan melakukannya. Itulah tanah yang baik. Lalu keluarlah hidup kita ini berubah, berbuah 100 kali, 60 kali, 30 kali. Haleluya. Jadi seperti sekarang ini, mengertikah saudara apa yang disampaikan kepada kita? Kita harus berubah, punya pikiran Kristus, mengerti kan? Nah, sesudah saudara mengerti, maukah saudara menyambutnya dalam hati saudara? Atau saudara tolak? Apalah itu? Katakan begitu sama orang itulah, aku nanti itu. Jangan, disambut, di welcome. Selamat datang firman Tuhan, mari masuk dalam hatiku. Kan begitu, kalau sambut itu buka pintu, disambut saudaraku, ya, suka cinta menyambutnya. Firman Tuhan dari ini memberkati saya, selamat datang dalam hatiku. Lalu disimpan, jangan selamat datang kemudian diusir. Dihafal, direnungkan, dihangatkan, lalu dikerjakan. Maka berubah hidup kita. Itulah orang-orang yang menaruh pikiran Kristus dan hidup sesuai dengan pikiran Kristus. Haleluya. Yosua 1 ayat 8. Saya sudah siap saudara, pada saudara suka cita. Yosua 1 ayat 8 berkata, oke. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya kau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan dan engkau akan. Inilah janji Tuhan kepada Joshua, dan kita lihat dia berhasil memiliki tanah-tanah. Mana saja dijejakkannya kakinya menjadi milik Joshua, milik Israel. Haleluya. Mana saja saudara pergi, mana saja saudara bekerja, saja saudara buat, saudara berhasil. Haleluya. Ya, tapi lihat lagi, jangan lupa memperkatakannya. Mengapa diperkatakan? Apa dalam hati itu keluar dari mulut. Apa dalam pikiran itu keluar dari mulut. Haleluya. Renungkanlah itu siang dan malam. Ya, itu yang menjadi pemikiran kita. Kolose berkata, pikirkan selalu perkara di atas, pikirkan selalu firman Tuhan. Lalu dikatakan lagi di sini, hati-hati bertindak sesuai dengan yang segala terjadi. Hati-hati mematuhi firman Tuhan. Amin. Tandanya kita sayang kepada Tuhan, kita patuh kepada firman-Nya. Haleluya. Tandanya kita beriman, kita patuh kepada firman Tuhan. Percaya, patuh. Haleluya. Lalu kita lihat saudaraku, sebab dengan demikian perjalananmu berhasil, kau akan beruntung. Siapa mau berhasil dan mau beruntung? Nah, kita jujur semua. Saya tanya lagi, dilihat Tuhan dulu. Siapa yang mau berhasil dan mau beruntung? Haleluya. Ini sudah diterangkan kepada kita jalannya. Inilah pikiran Tuhan. Selalu berkatakan firman Tuhan, selalu merenungkan siang dan malam, dan mempraktekkannya hati-hati menjadi pelaku firman. Mengapa bisa demikian? Karena orang yang demikian menaruh pikiran Kristus, hatinya sudah diubahkan, hidupnya pun berubah. Dia berubah sesuai firman, lalu Tuhan mencurahkan kuasanya. Tuhan berkata dia mencari orang yang bersungguh-sungguh hati terhadap dia. Untuk apa? Untuk mencurahkan kuasanya kepada orang itu. Biarlah kita semua orangnya itu, di mana kita sungguh-sungguh hati memiliki pikiran Kristus dan sungguh-sungguh hati berkati Tuhan. Haleluya. Saya selalu ceritakan saudaraku mengenai seorang pilot, ya, Amerika yang tertangkap di Rusia, ditembak jatuh, saudaraku. Pada waktu itu
zaman masih zaman perang dingin antara Rusia dengan Amerika. Lalu ditawan si pilot ini, lalu kemudian di brainwash saudaraku, katakan negerimu itu kapitalis, negeri yang baik, Rusia yang baik, komunis yang baik dan lain sebagainya. Sampai bertahun-tahun, biasanya orang di situ gila atau mati, karena di brainwash, karena disiksa seperti itu. Tetapi pilot ini tidak mampu setelah beberapa tahun, 5 tahun saya rasa. Kemudian dia menuliskan itu di dalam Reader's Digest. Pada waktu saya masih muda, dia baca itu. Dan dia terangkan apakah yang menahan dia sehingga dia bisa tahan dengan siksaan orang Rusia yang kejam itu. Mazmur 23 yang dikatakan atau diajarkan mamanya, ibunya. Setiap hari dia katakan dia terus mengestok ini hanya Tuhan itulah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ya, dia memberikan aku pada berpinjau, menuntun nyarita, dia menjelaskan juga oleh karena. Kemudian dia katakan sekalipun aku berjalan berjalan dalam lembah bayang-bayang maut, aku tidak takut lagi. Karena Tuhan besertaku, gadanya dan tongkatnya itulah yang menghibur aku. Membuat dia terus bertahan sampai beberapa tahun. Akhirnya satu hari ada pertukaran tawanan antara orang Amerika, tentara Amerika yang ditawan dengan biasanya mata-mata Rusia yang ditawan. Ditukar suatu dia masuk dalamnya dan sudah dia pulang, dia ceritakan, dia tuliskan ini dari mana dia istilahnya waktu itu the nightingale. Itu nightingale itu sebangsa burung kecil, kalau malam hari dia bernyanyi itu menghiburkan orang-orang yang di hutan-hutan dikerjakan suatu di bawah pohon. Ya, suara nightingale malam itu sangat menghiburkan. Itu dia katakan nightingale, burung nightingale, suara kecil di dalam sanduan itu selalu membuat aku tahan terhadap semuanya itu. Mengapa? Karena ada firman Tuhan yang diberikan ibunya sehingga dia berpikir, bukan berpikir mati lalu sekali ini, oh habislah dihantam orang ini, rusaklah badanku. Tidak, dia berpikir Tuhan itulah Tuhanku. Pada lembah maut sekalipun aku tidak takut, dia besertaku. Keadaan kata menghibur, dia menyediakan hidangan yang kapan pernah lawanku. Ya mungkin air pun saudaraku di situ dikasih orang itu atau gerak-gerak itu dia bilang inilah hidangan yang diberikan Tuhan kepada dia. Takkan lawan-lawan itu teguh dia saudara. Dan aku akan tinggal di rumah Tuhan, aku akan keluar dari tempat ini bertahun-tahun saudara. Lagi-lagi karena menaruh pikiran Kristus. Saya dan saudara masih beberapa lama lagi di dunia ini sampai Tuhan panggil. Mari kita terus memakai pikiran Kristus. Setuju? Mari kita selalu baharui pikiran kita dengan firman Tuhan. Jangan malas saudara. Ya, waktu yang terbaik bagi kita dalam hidup ini adalah pada waktu kita membaharui pikiran kita atau kita berdoa. Waktu-waktu yang lain itu kita pakai saudaraku dalam konteks kita tetap menjalankan pikiran Kristus. Kita kerja, kita sekolah, kita bergaul, kita pergi, berjalan kemana saja. Jangan lupa pakai selalu pikiran Kristus. Kalau kita akan lihat Tuhan selalu menyertai. Kalau Tuhan ada di pihak kita, siapa yang bisa melawan Tuhan? Tidak ada. Kita keluar sebagai orang-orang yang lebih dari orang yang menang. Tuhan Yesus berkata, Yohanes 3:3, kalau di dunia ini pasti ada nyaya. Di dunia ini pasti ada saudaraku. Apalagi kalau orang yang beriman dikatakan Timotius, pasti ada itu. Tetapi kabar baiknya, aku sudah mengalahkan dunia. Dan Tuhan Yesus ada di dalam kita. Sehingga kita juga dengan iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia ini? Iman kita. Saudaraku, biarlah semua kita, kalau orang lain ditolong, biarlah kita juga ditolong. Kalau firman Tuhan berkata, pakai pikiran Kristus, pakailah pikiran Kristus. Kalau Tuhan berkata, baharui pikiranmu, jangan lagi dalam manusia lama, pikirkan perkara di atas. Jadilah manusia rohani, jangan manusia duniawi, patuhi dengan sukacita. Haleluya. Mari kita hafal Mazmur 2, Mazmur 1 ayat 2. Singkat saja. Sudah dapat? Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkannya dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ya,
Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Perjanjian lama, perjanjian baru. Tetapi yang kesukaannya ialah firman Tuhan, dan yang merenungkan firman itu siang dan malam. Sama, Taurat Tuhan, firman Tuhan, ya. Perjanjian lama firman Tuhan itu Taurat, saudaraku. Kita perjanjian baru, saudaraku. Perjanjian lama ditambah dengan perjanjian baru. Amin. Nah, coba sama-sama. Tetapi yang kesukaannya ialah firman Tuhan. Firman Tuhan. Kalau mau katakan ialah Taurat Tuhan juga boleh. Ialah Taurat Tuhan. Dan yang merenungkan Taurat Tuhan itu siang dan malam. Coba katakan 5 kali. Tetapi yang merenungkan, tetapi yang kesukaannya, dan yang merenungkannya. Sekali lagi, tetapi yang kesukaannya dan merenungkannya, tetapi yang kesukaannya. Amin. Haleluya. Yang terakhir, ya, ini kita akan menghadapi Natal. Amin. Amin. Bagaimanakah kita menghadapi Natal dengan pikiran Kristus? Tentunya apa kata firman mengenai itu? Firman Tuhan jelas berkata dalam perintah aku, beritakanlah Injil, jadikanlah semua bangsa muridku. Jadi Natal ini tugas kita memberitakan Injil. Haleluya. Kemudian membawa dia menjadi murid. Siapa yang setuju? Tidak semua. Siapa yang setuju Natal ini artinya pakai baju baru? Ya, saya setuju. Tapi bukan hanya itu. Siapa yang setuju kalau Natal kita makan-makan? Saya setuju. Tapi bukan hanya itu. Ya. Pikiran Kristus kalau namanya Natal menceritakan mengenai hari lahirnya. Untuk apa dia lahir? Untuk menebus kita. Itu sebabnya kita undang orang ke Natal untuk menceritakan betapa baiknya Tuhan Yesus itu. Dia lahir di Bethlehem, kemudian dia sampai di Golgota untuk menebus kita. Apakah itu? Beritakan Injil. Berita aku berkata, beritakanlah, saya bacakan ya. Inilah pikiran Kristus, supaya kita semuanya pada hari Natal ini memiliki pikiran Kristus. Katakan amin. Matius 28 berkata bahwasanya segala kuasa ada padaku. Ayat 18, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga di bumi. Karena itu pergilah, jadikan semua bangsa muridku, baptiskan mereka dalam Bapa, Anak, dan Roh Kudus, ajar mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan padamu. Ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Haleluya. Inilah pikiran Tuhan. Inilah kehendak Tuhan, supaya kita pergi. Jadi hari Natal, hari lahir Tuhan, kita pergi, kita beritakan, kita saksikan, kita bagi jalan, kita ceritakan Yesus sudah lahir, kabar baik. Dia lahir untuk menebus kita. Mari datang. Amin, saudaraku. Ya. Lalu sesudah dia datang, jadikan murid. Dan sebelum dia datang, doakan seperti saya katakan tadi. Kita menginjili mereka. Doakan supaya semua selaput-selaput mata yang tutup setan dibukakan. Dibuka semuanya, seluruh dibuka semuanya, saudaraku. Setan-setan yang menutupnya sehingga mereka bisa mengerti Injil Tuhan. Amin. Mengapa Tuhan Yesus mau mati? Karena dia mengasihi manusia. Perintahkan bagaimana Yesus mengasihi kita. Yohanes 3:16 itu biasanya liturgi Natal. Yang berkata, begitu besar kasih Bapa akan dunia ini sehingga diberikannya anak tunggal Tuhan Yesus. Siapa yang percaya tidak binasa tapi beroleh. Ciptakan kasih Bapa. Bapa di sorga selesai yang diberikannya anaknya supaya saya dan saudara selamat. Ceritakan. Ya. Saya saudaraku belum ada orang bersaksi kepada saya, tapi ada saudaraku Alkitab di rumah. Ya. Saya baca saudaraku, saya sangat kagum dengan Tuhan Yesus. Betapa baiknya ini orang ini. Itulah waktu itu saya belum selamat. Jadi tidak ada orang seperti ini baiknya. Tapi tidak ada yang menceritakan kepada saya, yang bersaksi kepada saya, saudara
percaya dan menerima Yesus. Dan kita yang sudah mengenal kasih Kristus itu wajib juga mau berkorban untuk itu. Haleluya. 1 Yohanes 3:16, bukan Yohanes 3:16, 1 Yohanes 3:16. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Dia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Berarti saya dan saudara Natal ini harus rela berkorban. Semua bilang amin. Korban waktu, korban tenaga, korban uang, korban perasaan, korban jam istirahat, banyak korban. Korban libur, saudaraku, harusnya libur, kita harus Natalan, harusnya tidur siang, kita harus mengincil, harusnya uang untuk beli sepatu baru, untuk bawa jiwa, harus kita beli bisa traktir kawan, ini traktir sewa sudako, sewa angkot, dan lain sebagainya. Harus ada korban. Haleluya. Tahu saya hari ini pun kita harus korban untuk mengumpulkan biaya Natal. Sudah diam dan semua. Haleluya. Kalau saya katakan kita akan pergi ke bangsa-bangsa, semua bilang amin. Lalu kalau saya katakan kita akan korban untuk itu juga katakan amin. Karena itu semuanya adalah pikiran Kristus. Haleluya. Pikiran Kristus pada hari Natal ini, beritakan Injil sebanyak-banyaknya, rela berkorban untuk itu. Haleluya. Saudaraku, cerita Yesus memang cerita berkat, tapi cerita korban. Makanya waktu Petrus berkata, jangan lakukan kau sampai dikorbankan, dia bilang Tuhan kepada Petrus, kau udah setan diri kau depan. Karena kekristenan itu, saudaraku, ya tidak usah menakutkan kita. Justru kita harus bersuka cita karena ada yang berkorban untuk kita. Kita tidak selamat kalau tidak ada Tuhan Yesus yang berkorban mati bagi kita. Jadi itu adalah satu DNA kita, satu kodrat kita. Lebih dahulu ada orang mati bagi kita. Maka kita pun gampang-gampang aja saudaraku mau berkorban. Haleluya. Ada orang sangat mengasihi kita. Kita pun saudaraku mudah aja mengasihi. Karena kita sudah lebih dahulu dikasihi. Ada orang yang sangat memberkati kita. Karena kita pun gampang aja saudaraku memberkati orang. Karena sudah lebih dahulu kita diberkati. Haleluya. Itulah pikiran Kristus. Kalau pikiran lama, aku. Pikiran Kristus, Kristus. Apa maunya Tuhan, itu yang kulakukan. Hari ini saya dan saudara ditantang oleh firman Tuhan ini untuk selalu memakai pikiran Kristus. Dan saya proklamirkan kepada saudara, siapa kita yang memakai pikiran Kristus, itulah hidup yang paling bahagia. Itulah hidup yang paling puas. Karena itulah hidup yang menikmati Tuhan sepanjang hidup kita. Saudara tidak akan bisa menikmati dunia ini dan merasa bahagia. Itu bahagia semu dan sementara dan nanti bayarannya. Apalagi menikmati tipu daya setan. Jangan ada di situ. Mari ada bersama